Soal nomor 31, pada awal semester Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapor. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Menyeluruh, E. Akuntabel. Jawaban yang tepat adalah B. Terbuka. Pak Budi telah menjelaskan semua jenis teknik, prosedur, dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir, yang merupakan prinsip penilaian terbuka, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jadi yang tepat adalah B. Terbuka. Soal nomor 32, seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jawaban yang tepat adalah B. Akuntabel. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal dengan menjelaskan kriteria penskoran yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, di mana dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan. Jadi yang tepat adalah B. Akuntabel. Soal nomor 33, seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa, B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa, C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut, D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut, E. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut. Jawaban yang tepat adalah C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Untuk pengayaan baiknya ditujukan untuk yang berhasil dan remedial ditujukan untuk yang gagal, dan remedial harus dilakukan pada kedua kelas tersebut. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 34, salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa, B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya, C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas, E. Ditulis oleh kepala sekolah. Jawaban yang tepat adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Jadi untuk soal bentuk uraian yang baik adalah yang mampu mengukur tingkat berpikir tinggi. Ungkapan pendapat adalah tingkat berpikir tinggi. Jadi yang tepat jawabannya adalah A. Soal nomor 35. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir soal, E. Penentuan kisi-kisi soal. Jawaban yang tepat adalah C. Penentuan indikator atau tujuan.
Faktor yang tidak perlu dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian adalah penentuan indikator atau tujuan, karena indikator atau tujuan sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 36, berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pretest post-test, D. Diagnostik, E. Ujian akhir. Jawabannya adalah B. Penempatan. Untuk tes penempatan ini adalah suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam satu kelas, maka akan terjadi kesulitan dalam mengajar mereka. Jadi yang tepat jawabannya adalah B, dan termasuk dalam jenis tes penempatan. Soal nomor 37, perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut: A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. E. Bagus karena untuk mengukur tingkat berpikir rendah. Jawaban yang tepat adalah C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. Butir soal uraian tersebut termasuk dalam LOTS, yaitu Low Order Thinking Skill, atau termasuk dalam C1. C1 berarti mengingat, yaitu bisa sebutkan, tuliskan, gambarlah dengan indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah. Jadi di sini jawabannya adalah C. Soal nomor 38, untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks, E. Tes uraian singkat. Jawabannya adalah B. Tes uraian terbatas. Untuk uraian terbatas atau terstruktur, soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah B. Tes uraian terbatas. Soal nomor 39, dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penugasan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. E. Perlu memperbanyak soal latihan. Jawaban yang tepat adalah C. Jadi pretest itu adalah kemampuan awal, maka materi yang telah dikuasai tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Karena waktu untuk mengerjakan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain.
Soal nomor 40, dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik, E. Soal esai dan soal pilihan ganda. Jawabannya tepat adalah C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Untuk tes formatif itu adalah penilaian ulangan harian, untuk tes sumatifnya penilaian akhir semester. Sehingga yang membedakan adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Jadi di sini yang tepat jawabannya adalah C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan.